Oke, bagi teman-teman yang sedang semangat-semangatnya ngoding ya, atau mengimplementasikan kode dari UI design ya, dalam desain, tampilan, website ya. Dan sebagian teman-teman masih ada yang penasaran apa itu framework Tailwind CSS dan bagaimana cara menginstalnya. Nah, oke, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Yang dimana framework Tailwind CSS ini saat ini sedang ramai ya, bisa dibilang sedang hangat-hangatnya ya. Dan sebelumnya saya sudah mencoba juga, lumayan bagus framework Tailwind CSS ini. Tapi saya pribadi biasanya lebih sering menggunakan Bootstrap ya, untuk dari sisi front end. Jadi alasan saya menggunakan Tailwind CSS ini dikarenakan versi 5 ya, dari Bootstrap ini masih di tahap beta ya, belum masuk ke tahap rilis. Itulah menjadikan alasan saya untuk mencoba framework Tailwind CSS ini ya. Nah, setelah saya menggunakan framework Tailwind CSS ini, saya melihat ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, di bagian Bootstrap ini, kalau Bootstrap itu menyediakan beberapa komponen ya, seperti navbar, seperti ini. Oke, saya akan lihat dulu. Nah, ini navbar ya, jadi kita bisa langsung mengcopy, lalu bisa memodifikasinya ya. Akan tetapi, untuk memodifikasi ini ada batasan ya, di mana kita tidak bisa lebih dalam lagi yang namanya mengcustom ya, seperti itu. Berbeda dengan Tailwind CSS. Tailwind CSS ini dia tidak menyediakan komponen ya, seperti Bootstrap ini. Akan tetapi, Tailwind CSS ini menyediakan utilities yang sangat banyak ya, sehingga kita bisa membuat kelas utilities ya, bisa dibilang kelas komponen dengan sesuai yang kita inginkan ya. Jadi bisa dibilang Tailwind CSS ini sangat cocok untuk developer yang tidak suka diatur ya. Ya, tapi kelemahan dari si Tailwind CSS ini di mana kita harus siap mengetik script yang sangat banyak ya, membangun script yang sangat banyak seperti ini, kita bisa lihat tuh. Nah, oke, langsung saja kita akan menginstal Tailwind CSS ya, untuk melihat secara langsung ya. Untuk menginstal framework Tailwind CSS ini diperlukan beberapa software ya. Yang pertama kita membutuhkan local server Laragon ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang menggunakan Exam, akan tetapi saya merekomendasikan untuk menginstal Laragon. Dikarenakan Laragon ini sudah satu package dengan Node.js, ada Chemder dan juga Composer, NPM juga ada, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang Laragon ini udah paket lengkap ya, jadi kita siap pakai seperti itu. Lalu kita bisa menginstal Visual Studio Code untuk text editor ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang menggunakan Sublime Text atau Atom dan lain sebagainya ya. Tapi saya merekomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code karena di dalam Visual Studio Code ini menyediakan banyak extension ya. Jadi ini adalah tools yang akan membantu kita dalam mengoding ya. Lalu untuk web browser, di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Teman-teman juga bisa menggunakan Google Chrome untuk web browsernya, itu tidak masalah. Nah, oke, pertama-tama kita akan terlebih dahulu membuat new folder ya. Di sini saya akan memberikan nama belajar Tailwind. Ini saya sudah membuat belajar Tailwind. Selanjutnya, saya akan membuka Visual Studio Code. Pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi text editor Visual Studio Code. Nah, pada extension yang terdapat di Visual Studio Code, saya merekomendasikan untuk teman-teman agar menginstal yang namanya Live Server ya. Seperti ini ikonnya, saya akan buka dulu. Nah, seperti ini ya. Dipastikan teman-teman menginstal ini. Jadi, pada saat kita mengoding ya, jadi outputnya itu secara otomatis akan muncul di web browser ya. Jadi kita tidak perlu yang namanya merefresh lagi. Jadi setelah kita save, dia akan memberikan pembaruan ya. Seperti itu. Lalu kita bisa juga menginstal HTML, CSS support. Nah, ini sangat penting juga ya. Untuk sintak-sintaknya nanti akan terlihat pasti perbedaan antara teman-teman sebelum menginstal extension HTML CSS support ini dan sesudah ya, pasti akan kelihatan. Nah, lalu untuk yang ketiga ini beauty ya. Beauty ini tujuannya agar pada saat kita mengoding, itu bagaimana caranya agar secara otomatis scriptnya itu rapi ya, tidak berantakan. Untuk logonya seperti ini, beauty view ya. Di sini saya sudah menginstal ya. Oke, langsung saja jika sudah menginstal extensionnya, di sini saya akan share
ke dalam Visual Studio Code ya, untuk membuka folder yang sebelumnya saya buat. Nah, jika kita sudah membuka folder project kita di Visual Studio Code, selanjutnya kita masuk ke terminal ya. Nah, ini dipastikan teman-teman masuk ke folder ya, folder project yang sebelumnya dibuat. Selanjutnya kita ketikkan perintah npm init lalu enter ya. Nah, jadi di sini tujuan npm init ini kita akan membuat file JSON ya, page.json. Jadi untuk pemberian nama page.nya kita enter saja ya, kosongkan saja tidak masalah. Karena kalau untuk belajar tidak masalah ya, kosongkan. Nah, ini kita klik enter ya, sampai muncul yes, oke. Ini akan muncul page.json ya, sebelumnya kita buat. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan perintah dari halaman website Tailwind CSS ya. Jadi kita akan masuk ke dokumentasi ya. Kita klik get started. Karena ini bahasa Inggris semua, tidak ada salahnya teman-teman bisa mentranslate menggunakan Google Translate ya. Sekalian belajar bahasa Inggris juga. Nah, ini untuk install Tailwind via npm. Di sini ada perintahnya ya. Kita bisa kopikan saja. Nah, lalu kita enter seperti ini. Untuk proses penginstalan Tailwind CSS ini dipastikan koneksi internet teman-teman terhubung ya, alias stabil. Jika tidak, ya mungkin proses penginstalasinya akan gagal ya. Dan setelah kita memasukkan perintah npm install, ini muncul ya, folder node modules dan juga page.log.json ya. Ini merupakan data-data dari si Tailwind tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder source ya. Kita letakkan di luar sini ya, jangan di dalam folder node modules. Jadi kita akan buat new folder source. Lalu di dalam folder source kita akan membuat yang namanya file baru yang kita beri nama style.css. Nah, lalu kita kembali lagi ke halaman website si Tailwind CSS. Nah, kita akan memasukkan 3 variabel ini ya, untuk menginclude CSS dari si Tailwind tersebut. Kita copy, lalu kita pastekan saja biar cepat. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kita save. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke file dari page.json ya. Nah, ini kita akan memberikan sebuah perintah dalam script ini. Kita kembali lagi ke halaman website si Tailwind ya. Di bagian bawah sini tadi ada nih. Nah, ini kita kopikan saja sampai sini. npx-nya jangan di copy ya. Cukup dari Tailwind CSS sampai .css. Lalu kita berikan perintah seperti ini ya, build CSS. Ini beri petik 2. Lalu kita kopikan di sini. Nah, ini kita hapus bagian sini. Nah, ini di bagian ini kita akan memasukkan sesuai dengan folder yang kita buat ya. Source. Lalu untuk nama filenya di sini style.css. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya folder untuk this ya. Seperti ini. Lalu nama filenya kita beri nama style.css seperti ini. Dan yang terakhir kita beri koma ya, seperti ini. Jika sudah kita save, kita cek terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita akan memberikan perintah seperti ini. npm run build css. Nah, ini ada statusnya ya, sedang membuat ya. Building berarti membangun ya. Nah, oke, siap, beres ya. Di sini sudah ada statusnya finish ya. Kita lihat nih folder this yang di dalamnya ada file yang bernama style.css ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat new file yang bernama index.html. Nanti kita akan mengoding di dalam file index.html ini ya, yang terdapat di dalam folder this. Nah, selanjutnya untuk memulai kita bisa copy ya, atau kita bisa memberikan tanda seru lalu tab. Nah, seperti ini ya.
cepat ya. Nah, itu merupakan sebuah triks dari si HTML ya. Oke, selanjutnya kita akan men-testing ya, apakah si Tailwind CSS ini sudah benar-benar muncul di folder project kita. Saya akan membuat kelas dulu, div class container. Nah, jadi si Tailwind CSS ini apabila kita ingin membuat contoh button ya, button class, kita harus membuat komponennya terlebih dahulu ya. Berbeda halnya dengan Bootstrap nih. Kalau kita ingin membuat button, kita bisa masuk ke dalam komponen button ya. Kita bisa langsung copy, itu akan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau si Tailwind CSS ini kita harus membuat sendiri. Dan lebih hebatnya kita bisa menentukan utilities yang tersedia di dalam Tailwind ya. Jadi kita bebas mau bikin style kayak bagaimanapun juga nggak masalah ya gitu. Nah, itu dari si Tailwind dan juga Bootstrap masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yaitu di sini saya akan memberi background berwarna biru. 500 ini ketebalannya 500 ya. Kita bisa lihat di dalam si Tailwind untuk color ini kita lihat ya. Nah, ini 500 ya. Jadi kita bisa melihat ya 100, 200, 300, 400 dan lain sebagainya. Nah, saya akan menggunakan yang 500 ini. Untuk hover saya akan memberi background untuk membedakan. Oke, blue tidak masalah. Blue 700. Untuk teksnya saya memberi warna putih. Lalu untuk style fontnya saya beli tebal ya. PA2, PX-nya 4. Nah, ini saya akan beri style rounded ya. Kita akan lihat hasilnya. Dan di sini saya akan beri namanya button. Nah, jika sudah kita save. Nah, jadi extension yang tadi saya bilang beauty ini akan merapikan ya. Apabila kita enter itu akan merapikan seperti ini. Jadi codingan kita yang kita buat tidak berantakan ya. Jadi terlihat rapi. Enaknya itu kita pakai extension si beauty view ya. Nah, lalu kita akan melihat hasil codingannya. Kita klik kanan pada file HTML, lalu open with live server. Oh, ini HTML CSS belum kepanggil ya. Kita akan lihat di inspect element. Kita lihat lagi di codingan. Oh iya, untuk link rel kita belum buat. Astaga. Sorry teman-teman, maklum saya terkadang agak lupa juga yang namanya ngoding ini. Style sheet untuk href. Pastikan untuk di hrefnya ini nama file dari style.css ya, yang ada dalam disk. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita akan lihat. Nah, seperti ini ya, sudah kepanggil ya. Jadi, permasalahannya saya lupa memasukkan link rel style sheet ya. Coba di sini saya akan memberikan color 400. Nah, enaknya beauty ini. Jadi yang dimaksud saya live server itu enaknya pada saat kita melakukan sebuah perubahan, kita tidak perlu menekan tombol refresh ya. Secara otomatis dia akan mereload sendiri ya. Setelah kita menekan tombol CTRL plus S. Oh, ini ping ya, lupa diganti ping. Nah, seperti ini ya. Berarti sudah sukses ya, kepanggil ya, dan kita sudah berhasil menginstal Tailwind CSS ya, dan sudah mengimplementasikannya seperti itu. Nah, tidak sampai di sini, kita juga bisa meng-create your configuration file ya. Artinya kita bisa membuat file untuk si Tailwind CSS ya, menggunakan perintah ini ya. Nah, ini lebih advance lagi, lebih jauh lagi nih pastinya. Tapi sayangnya saya belum nyampe situ, karena saya juga baru mencoba untuk
yang baru-baru ini ya. Jadi bisa dibilang kita ini sama-sama belajar ya. Nah, kita juga bisa menggunakan CDN ya. Pasti di Bootstrap juga ada juga kalau kita menginstal menggunakan CDN ya, network. Akan tetapi kalau kita menginstal dengan CDN itu jadi ada beberapa fitur yang tidak berfungsi ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini seperti you can customize Tailwind default theme ya. Ya ini ada beberapa yang tidak bisa dipanggil kalau menggunakan CDN. Ya saran saya kalau teman-teman mendapatkan proyekan, kalau bisa mendownload saja ya. Seperti tadi menginstal langsung menggunakan npm ya. Jangan melewat CDN seperti itu. Dan oke, cukup sekian tutorial dari video ini dan saya hanya memberikan sampai di sini saja ya. Sampai di mana kita berhasil menginstal si Tailwind CSS ya dan juga mengimplementasikannya ya. Dan teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi mengenai si framework Tailwind CSS itu ya. Dan akan saya akhiri saja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.